Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga ingin mempresentasikan tentang materi yang sudah kami diskusikan yang berjudul Ibnu Khaldun Best Socio-Economic Development Index. Penulisnya Ira Eka Pratiwi. Selanjutnya kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Dita Aristi Sevia, kedua Naurahan Sabira, Gina Arsita, dan Fasa Sigar. Latar belakang, banyak sekali ukuran pembangunan yang telah dibangun. Mungkin ukuran yang paling terkenal mempertimbangkan beberapa dimensi kehidupan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Dari banyaknya pembangunan yang telah dibangun, masih banyak ukuran-ukuran pembangunan yang menuasai beberapa kritik dari para peneliti lain dalam hal pemilihan dimensi dan indikator, serta metode pembobotan dan agresiasi. Maka dari itu, para cendekiawan Islam menunjukkan perlunya indikator tambahan yang mempertimbangkan perspektif Islam untuk mengidentifikasi pembangunan suatu negara. Studi ini membangun ukuran pembangunan sosial ekonomi di negara-negara Muslim berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun. Penelitian ini mengusulkan indeks komposit pembangunan berdasarkan 3 dimensi, yaitu pemberdayaan manusia, pemerintah, dan industri, dan pertumbuhan ekonomi, dan menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Sosio-Ekonomi Berbasis Ilmu Ibnu Khaldun atau ISDI. Kemudian ada metode penelitian. Di sini studi ini membangun ukuran pembangunan sosial ekonomi negara-negara Muslim berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun. Studi ini mengusulkan indeks komposit pembangunan berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama yaitu pemberdayaan manusia, kemudian pemerintah atau institusi, dan pertumbuhan ekonomi, dan menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Sosioekonomi Berbasis Ibnu Khaldun atau ISDI. Sebanyak 13 indikator ini dipilih untuk mewakili setiap dimensi dan digunakan untuk membangun indeks dengan menggunakan metode penimbang yang sama dan pendekatan agresi aditif. Baik, yang selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dalam 2 aspek, yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan ukuran baru untuk pembangunan sosial ekonomi bagi negara-negara Muslim. Penelitian ini juga mengusulkan pendekatan alternatif dengan menggunakan model pembangunan Ibnu Khaldun untuk mengidentifikasi kinerja negara-negara Muslim. Kedua, studi ini melengkapi studi yang sudah ada dengan mendefinisikan dimensi dan indikator yang lebih inklusif dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan aspek politik, moral, sosial, institusional, ekonomi, demografi, psikologi sebagaimana ditekankan oleh model pembangunan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, teori pembangunan Ibnu Khaldun. Capra memuji pemikiran atau model Ibnu Khaldun sebagai negara yang berpengaruh dalam menjaga kebangkitan dan kejatuhan negara-negara Muslim selama beberapa abad. Meskipun model ini terdiri dari faktor-faktor yang dihasilkan dari peristiwa sejarah, model ini mampu menjelaskan penurunan dan perkembangan negara-negara Muslim pada masa kini. Menurut El-Khaili, setelah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan berbagai dinasti yang berkuasa, Ibnu Khaldun membangun metodenya berdasarkan deduksi, rasional, dan pengamatan yang cermat. Ini membuat tulisannya tetap relevan bahkan di era sekarang. Lalu model pembangunan Ibnu Khaldun, tafsiran Capra. Yang pertama, kekuatan penguasa al-mulk terwujud melalui implementasi syariah. Yang kedua, syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh penguasa al-mulk. Nomor 3, penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat ar-rijal. Yang keempat, rakyat tidak dapat dipertahankan kecuali melalui kekayaan al-mal. Yang kelima, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan al-imarah. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan al-adl. Nomor 7, keadilan adalah kriteria al-mizan dengan mana Tuhan akan menilai umat manusia. Yang kedelapan, penguasa bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan tersebut. Selanjutnya, model pembangunan Ibnu Khaldun ini terdiri dari faktor-faktor sosioekonomi dan politik, yaitu otoritas politik, G, syariah, S, rakyat, N, kekayaan, W, pembangunan, G, dan keadilan, J. Faktor-faktor ini berinteraksi dari waktu ke waktu dalam sebuah rantai sirkular yang
menyebabkan penurunan dan perkembangan ekonomi, menurut Muhammad 2010. Jika satu faktor bergerak ke arah negatif dan faktor-faktor lainnya merespon ke arah yang sama, maka gerakan sirkular ini akan menyebabkan penurunan lebih cepat dan sebaliknya. Lalu selanjutnya, variabel pembangunan. Yang pertama, peran manusia. Bangkit atau jatuhnya suatu negara bergantung pada kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam model pembangunan Ibnu Khaldun, warga negara merupakan faktor kunci. Manusia memiliki kekuatan untuk membangun hubungan dengan sesama manusia demi pemenuhan kebutuhan individu melalui kebaikan kolektif. Lalu, pembangunan dan keadilan. Pembangunan tidak dapat mungkin terjadi tanpa keadilan, karena kesetaraan atau keadilan adalah dasar dari pembangunan. Keadilan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan menjadi produktif dengan adil tanpa diskriminasi yang menciptakan kepercayaan dan kerjasama. Lalu, peran negara dan syariah. Syariah itu adalah fondasi masyarakat muslim dan mengarahkan perilaku manusia untuk menjadi baik. Sementara itu, peran negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan memajukan pembangunan melalui implementasi syariah atau peraturan secara adil. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemerintahan yang baik untuk memastikan keadilan ini. Lalu yang terakhir adalah peran kekayaan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dicapai ketika masyarakat memperoleh pendapatan. Namun, untuk menciptakan pendapatan itu, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pasar yang disediakan oleh negara melalui penerapan hukum yang adil atau syariah. Selanjutnya ada data dan metodologi. Langkah pertama dalam membangun indeks komposit adalah mendefinisikan konsep yang diukur. Sebagai contoh, karena ada argumen bahwa PDB tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan, serangkaian indeks pembangunan telah dibangun sebagai alat alternatif. Indeks pembangunan ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu pemberdayaan manusia, pemerintah dan lembaga, serta pertumbuhan ekonomi, di mana dimensi-dimensi ini didasarkan pada model pembangunan Ibnu Khaldun yang mencakup negara dan syariah, masyarakat, pembangunan dan keadilan, serta kekayaan. Di sini ada dimensi dan indikator pembangunan sosial ekonomi berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun. Indikatornya ada akses kesehatan dan akses terhadap pendidikan. Bisa dilihat tabel berikut ini. Indikatornya yang selanjutnya ada hukum Islam, ada kejahatan prevalensi. Kemudian di sini ada pembahasan dan hasil dari penelitian ini. Yang pertama itu yaitu pertingkat dan pavelen negara. Di sini ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat teratas, yaitu dimensi pemerintah dan institusi dianggap memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi negara-negara muslim. Nah, maka dari itu negara-negara yang memiliki kinerja bagus di bidang pemerintahan dan kelembagaan serta pemberdayaan manusia akan menjadi tingkat teratas yang memiliki nilai ISDI tertinggi. Contohnya seperti Malaysia. Meskipun tidak memiliki kinerja yang baik dalam hal dimensi pertumbuhan ekonomi, Malaysia berada di posisi keempat dalam pembangunan sosial ekonomi secara berurutan karena kinerja mereka di bidang pemerintahan dan kelembagaan serta pemberdayaan itu bagus. Kemudian ada tingkat tengah, yaitu negara-negara yang berada di tengah-tengah peringkat SDI umumnya memiliki kinerja yang baik dalam hal pemerintahan atau setidaknya salah satu dari 2 indikator lainnya, yaitu kinerja pemberdayaan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Mereka akan berada di tingkat tengah. Contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Indonesia ini memiliki kinerja yang buruk dalam hal pemerintahan dan institusi, tetapi negara Indonesia ini menunjukkan pencapaian yang baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Kemudian yang terakhir di tingkat bawah. Di bagian bawah peringkat akhir ini, negara-negaranya secara umum berkinerja buruk di semua dimensi. Contohnya, Turkmenistan, Sudan, dan Uzbekistan, karena mereka berkinerja buruk di setiap dimensi. Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk dimensi pemberdayaan manusia yaitu pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan
akses terhadap layanan keuangan, kesetaraan gender, dan angka harapan hidup. Kemudian indikator yang digunakan untuk dimensi pemerintah dan institusi itu yaitu penerapan hukum Islam, suara dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan prevalensi. Kemudian yang terakhir indikator yang digunakan untuk dimensi pertumbuhan ekonomi yaitu ada 3, yang pertama tingkat lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Kemudian negara-negara ini diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok berdasarkan perbedaan indeks pembangunan sosial ekonomi dan pendapatan nasional bruto atau PNB. Yang pertama ada area B, yaitu produktivitas tinggi atau pendapatan relatif tinggi dan ESDI-nya juga tinggi. Kemudian area C, yaitu produktivitasnya rendah atau pendapatan relatif rendah dan ESDI-nya juga rendah. Kemudian ada area D, kemudahannya tinggi atau pendapatan relatif rendah dan ESDI-nya tinggi. Kemudian yang terakhir area A, kemudahan rendah atau pendapatan relatif tinggi dan SDI-nya rendah. Di sini negara-negara dengan produktivitas tinggi seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei, Kuwait, Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Kemudian di negara dengan tingkat kemudahan yang rendahnya itu ada Turki, Gabon, Lebanon, dan Turkmenistan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sensitivitas dan kekokohan. Dalam hal membangun indeks komposit, sangat penting untuk melakukan analisis sensitivitas dan ketahanan untuk mengurangi risiko menciptakan indikator komposit yang tidak berarti. Nah, studi ini itu memilih untuk melakukan analisis dengan menghilangkan 3 indikator, yaitu akses keuangan, kesetaraan gender, dan ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan datanya tidak lengkap di beberapa negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa negara-negara yang berada di peringkat teratas dalam ISDI oleh tidak sensitif terhadap perubahan indikator. Sejumlah negara seperti Turki, Irak, Komoro, Afghanistan, dan Uzbekistan ini sangat sensitif terhadap perlakuan ini. Perubahan posisi yang lebih tinggi ini disebabkan oleh fakta bahwa pada awalnya negara-negara ini berkinerja sangat buruk pada indikator yang dikecualikan. Sementara indikator ini dianggap memiliki pengaruh besar pada dimensi tersebut. Contohnya seperti Komoro, Afghanistan, dan Uzbekistan ini memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap keuangan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, mengabaikan indikator-indikator ini merupakan keuntungan bagi peringkat mereka secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya ada hubungan antara ISDI dan langkah-langkah pembangunan terkait lainnya. Berdasarkan temuan ini, nilai absolut koefisien korelasi antara ISDI dan indeks kemiskinan multidimensi adalah yang terendah. Sementara korelasi tertinggi ditemukan antara ISDI dan indeks keislaman. Korelasi antara ISDI dan IPM cukup rendah dengan koefisien korelasi sebesar 0,374. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model ISDI berbasis pembangunan Ibnu Khaldun pada dasarnya memberikan gambaran yang berbeda dan mencakup aspek-aspek yang berbeda dalam hal pengukuran pembangunan. Selain itu, model ini juga memberikan informasi baru terkait pembangunan di negara-negara Muslim. Baik, yang selanjutnya ada analisis regresi. Studi ini memilih garis kemiskinan sebagai variabel dependen, dengan mempertimbangkan bahwa garis kemiskinan secara luas digunakan untuk mencerminkan kekurangan kesejahteraan sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Berdasarkan temuan ini, ISDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat 1%, yang mengkonfirmasi bahwa masalah kemiskinan meningkat karena penurunan substansial pembangunan di berbagai aspek kehidupan di negara-negara Muslim. Koefisien determinasi dari model regresi adalah 0,197, mengindikasikan bahwa mungkin ada beberapa variabel yang dihilangkan dari model. Dengan kata lain, kemiskinan mungkin lebih banyak dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Meskipun beberapa variabel kontrol telah ditambahkan ke dalam model, namun hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, temuan ini cukup untuk menjustifikasi bahwa ISDI yang didasarkan pada model pembangunan Ibnu Khaldun memang mengukur pembangunan. Selanjutnya, kesimpulan. Model pembangunan Ibnu Khaldun merupakan model yang ampuh untuk menjawab beberapa isu paling krusial dalam kebangkitan dan kejatuhan dunia Islam, dan menyebutnya sebagai teori pembangunan yang multidisipliner dan dinamis.
Dalam model ini, faktor-faktor seperti masyarakat N, pembangunan G, dan keadilan J, negara G, syariah S, dan kekayaan W dipertimbangkan. Perlunya meningkatkan kualitas pemerintah atau penerapan tata kelola pemerintah yang baik di negara-negara Muslim, karena studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang berada di peringkat tertinggi memiliki kinerja yang baik dalam dimensi pemerintah dan institusi. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk mengukur pembangunan di negara-negara Muslim. Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa ISDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menegaskan bahwa kemiskinan dapat menurun ketika pembangunan sosioekonomi di negara-negara Muslim meningkat. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.